Bergantian dengan Emma, sekarang saya Aini Kusuma yang menemani Anda di program Kelana Kota Radio Suara Surabaya. Jalur-jalur masih tergolong lancar, tidak terlalu banyak hal yang membuat macet panjang ya. Meskipun tadi sempat ada kecelakaan, lalu juga ada motor masuk tol, ada juga orang yang jalan kaki di tol, dan semua sudah kami konfirmasi ke kawan-kawan Jasa Marga. Nah, untuk update-nya, Anda tetap bisa sambung dengan kami di 031999 juta. Tapi jangan khawatir untuk para bunda yang sedang menghadapi persiapan melahirkan. Nah, ini dia ada kabar gembira tentang persalinan normal dengan nyaman dan aman di RSIS Ahmad Yani. Seperti apa? Nanti ya, saya akan perkenalkan dengan tamu yang sudah hadir siang hari ini, sedang persiapan untuk menjawab semua pertanyaan Anda. Para bundanya langsung boleh tanya atau nanti para ayah. Nah, silakan. Biasanya bundanya malu-malu gitu. Tapi bapaknya boleh nanti langsung bertanya pada dokter yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan Anda di program Perbincangan siang hari ini. Saya Aini Kusuma, kita mulai perbincangan. Saatnya kita ikuti talkshow Pariwara. Nah, kawan, kalau Anda sudah melihat streaming, Anda akan melihat ada dokter cantik yang sudah ada di studio Suara Surabaya. Langsung saya perkenalkan bersama Dr. Hartati Nila SPOG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Aini. Alhamdulillah sehat nih dokter. Alhamdulillah sehat. Ini kesini terus pasien-pasiennya ditinggal dong. Untuk hari ini perkecualian ya. Oh, gitu ya? Jadi kita bikin appointment. Saya boleh melarikan diri ke sini. Baik, dokter bisa naik dikit ini ya dok. Oke, sorry. Nah, oke, sip. Nah, kawan, kalau Anda lewat di sekitaran Wonokromo, gitu ya, itu kan ada rumah sakit yang sekarang ini yang udah lama banget sih bener sih, mulai zaman saya masih kecil sudah ada gitu ya, tapi sekarang sudah luar biasa mewah dan megahnya gitu ya. Nah, itu dia adalah rumah sakit Islam di Surabaya Ahmad Yani. Betul ya. Betul. Nah, disitulah tempatnya Anda akan mendapatkan kesempatan mendapatkan persalinan yang normal dengan cara nyaman dan aman. Tentunya juga pengen tahu nih, sebagian ibu menghadapi persalinan itu selalu dihinggapi kecemasan, lalu juga khawatir apa bisa menjalani persalinan dengan nyaman tanpa rasa nyeri, rasa takut. Nah, kira-kira nih apa saja nih dokter yang harus dipersiapkan calon ibu untuk mendapatkan persalinan impian? Karena kan biasanya sih yang pertama itu yang paling waduh deg-degan banget gitu ya. Yang 2-3 mungkin sudah agak berkurang gitu, teman khawatir. Ya, nah, ini dokter Nila yang bisa menjelaskan, silakan dokter. Ya, jadi sebenarnya suatu persalinan itu adalah suatu hal yang alami, ya, dialami oleh semua mamalia yang ada di dunia ini ya, termasuk manusia dan mamalia lainnya. Dan sebenarnya semua persalinan itu dia akan terjadi secara alami, bahkan tanpa intervensi. Nah, kenapa kok sekarang kok beda ya? Kok mau persalinan kayak mau ke medan perang gitu. Harus belajar dulu. Bahkan ada yang belum sudah minta sesar gitu. Saya dok, saya sesar aja karena saya takut. Mungkin sakit. mendapat ceritanya yang nggak bener-bener gitu ya. Itu dia. Jadi nggak smooth gitu menuju ke sana. Jadi zaman sekarang informasi semakin banyak, lalu banyak yang cerita begini begitu, mungkin tetangganya, budenya, tantenya mencari begini, akhirnya belum sudah takut duluan. Jadi sebenarnya senjata yang paling utama itu adalah mind ya, pikiran. Sehingga yang pertama yang harus Bunda lakukan atau moms lakukan adalah memberdayakan diri. Jadi dari awal sudah memberdayakan dulu, belajar dulu sebenarnya bagaimana sih betul. Jadi mengedukasi diri bagaimana sih proses persalinan itu, sehingga kalau nggak tahu kan tak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak sukses. Betul. Karena paling tidak seperti di medsos ya, kalau kabar-kabar di luar itu kan banyak yang hoax gitu ya. Betul. Bahkan persalinan pun banyak yang hoax ya. Kalau banyak akhirnya sekali mendengarkan, membaca yang nggak benar-benar nggak pas, nah ini akan terbawa terus ya. Betul. Iya, jadi itu akan terbentuk
persepsi-persepsi seperti itu. Jadi kenapa kalau zaman dulu kan mungkin orang-orang tua, nenek, kakek buyut, nenek buyut kita itu bersalin ya bersalin aja gitu, karena mereka sudah mindsetnya itu sudah dibentuk bahwa itu adalah suatu perjalanan yang mulia, proses, itu adalah suatu tugas seorang ibu. Jadi bagaimana seorang ibu itu dia akan embrace proses persalinan dan kehamilannya itu dengan senang, dengan bahagia, karena dia merasakan itu motivasi dia, itu adalah tugas dia. Dan tahapannya ini kan istimewa. Dan tahapannya gitu ya? istimewa sehingga dia merasakan merasakan prosesnya itu dengan senang hati. Kemudian karena dengan begitulah seorang wanita itu dimuliakan, gitu, karena begitu mulia sekali tugasnya. Nah, zaman sekarang mungkin dengan berbagai informasi yang ada sehingga akhirnya akan banyak sekali yang mempengaruhi pemikiran seorang wanita, sehingga banyak sekali yang bisa mempengaruhi keputusan yang akan diambilnya gitu. Baik, jadi ini memang tahapan-tahapannya mesti diikuti, dinikmati gitu ya. Betul, dari awal hamil, bahkan kalau bisa sebelum menikah ya, sudah tahu dulu. Baik. Nah, kalau mungkin orang-orang itu kan merasa kalau dapat kabar hamil senang gitu ya. Tapi nanti menuju apalagi udah semester ketiga, waduh, sudah banyak informasi yang didapat dan nggak benar. Ini tugasnya juga tidak hanya bunda ya, ayahnya pun, keluarga besarnya pun ikut ya. Jadi nomor satu, yang pertama moms dulu, gitu. Yang kedua support sistemnya siapa? Ayah, mungkin orang tua, mungkin keluarga, dan mungkin kalau sekarang ada istilahnya doula ya, jadi pendamping persalinan gitu. Jadi itu nanti semua support system yang akan membantu atau mensupport supaya bunda itu dia berhasil mendapatkan persalinan impiannya. Nah, itu dia. Kawan Anda yang baru saja mendengarkan Suara Surabaya siang hari ini, Anda kesempatan nih yang pas sedang menikmati proses kehamilan dan nanti akan menuju ke proses persalinan. Ini kesempatan karena siang hari ini Suara Surabaya kehadiran dokter cantik Dr. Hartati Nila SPOG, yang kita akan obrolkan adalah persalinan normal dengan nyaman dan aman di RSIS Ahmad Yani. Anda nanti para calon bunda boleh tanya langsung, boleh ngobrol langsung. Sambil saya akan ingatkan juga bahwa Anda yang mau sambung boleh bapak, boleh ibunya gitu ya. Boleh lah, silakan, nanti akan dijawab oleh Dokter Nila. Dokter, kalau mungkin tadi sudah dikatakan, sudah dijelaskan awal ya dok ya. Nah, ini apa saja persiapan yang harus dilakukan calon ibu untuk mendapatkan persalinan impian? Jadi pertama, ketahui dulu kenapa moms itu pengen bersalin normal, atau mungkin motivasinya ya. Jadi ada yang motivasinya itu ingin supaya cepat pulih dari persalinan, ada yang mengatakan ingin supaya mendapatkan manfaat-manfaat dari bersalin normal. Contohnya bayi itu dia kalau melewati proses persalinan, dia melewati suatu perjalanan, jalan lahir di mana dia di situ akan kontak dengan bakteri-bakteri baik yang itu justru akan membantu flora normal ususnya itu agar dia lebih matang. Jadi pencernaannya akan lebih baik. Ada juga penelitian yang mengatakan bahwa ibu yang bahagia, yang happy pada saat persalinan itu ternyata bayinya nanti IQ-nya lebih tinggi daripada yang ibu yang menghadapi persalinan dengan seperti diteror begitu ya. Tekanan ya. Nah, atau kalau misalnya di agama saya di Islam itu bahwa kalau kita bersalin, hamil dan persalinan itu adalah sebuah amal soleh gitu. Jadi suatu perbuatan yang kita kerjakan yang dimana itu adalah suatu ibadah. Nah, jadi motivasi tiap orang beda-beda. Jadi kenali dulu apa motivasi kita. Dengan motivasi itu maka kita akan punya pegangan. Sebenarnya kenapa sih saya harus sukses gitu. Bersalin. Nah, itu dia. Jadi frame-nya harus diubah dulu nih ya, agar semuanya berjalan dengan lancar, insya Allah. Karena semua agama pun inginnya perbanyak keturunan gitu kan ya. Gitu. Nah, dokter, zaman dulu itu kan jarang kita dengar seksio sesar gitu ya, jarang banget kita obrolkan soal itu. Tapi sekarang kan lumrah ya, persalinan secara sesar. Nah, kalau kira-kira yang mendorong terjadinya hal ini tuh apa nih? Apa karena pikiran awal tadi atau ada penyebab lain sih dok? Ya, jadi sebenarnya cukup kompleks ya Mbak ya. Suatu persalinan dan kehamilan itu dia meliputi mind, body, and soul ya. Jadi bukan hanya pikirannya saja, tubuhnya dan istilahnya tuh soulnya ya. Betul. Nah, kalau zaman sekarang tuh beda sama zaman dulu. Ya, zaman sekarang ini
gampang banget kita dapat fast food. Ya. Iya. Gampang banget kita dapat minuman boba misalnya contoh. Ya, nanti kalau sudah enak, makan yang enak-enak, akhirnya kita kurang makanan yang bernutrisi. Bukan nggak boleh ya, itu kan bukan makanan yang diharamkan ya. Cuman kalau kita misalnya terlalu salah pola makannya, akhirnya kita terlalu banyak makan makanan yang kurang sehat. Akibatnya apa? Tubuh kita jadi kurang sehat. Pada saat hamil, mungkin juga contohnya bayinya besar. Mungkin akhirnya sulit melalui jalan lahir, atau kondisi tubuhnya kurang baik sehingga kontraksinya kurang baik dan sebagainya, ditunjang dengan motivasi yang kurang, pengetahuan yang kurang, sehingga akhirnya misalnya persalinannya berlangsung dengan lama, atau bayinya sangat besar. Kalau bayinya besar sekali, itu tidak bisa dilahirkan lewat bawah, ya karena tidak cukup, jalan lahirnya tidak bisa dilalui. Nah itu tentunya akhirnya tidak bisa bersalin secara normal, sehingga banyak sekali hal-hal yang memang tidak disarankan bagi seorang wanita tuh untuk bersalin normal. Jadi contohnya misalnya indikasi pada janin, contohnya janinnya misalnya sudah kurang sehat, atau janinnya terlalu besar karena ibunya diabetes contohnya. Lalu misalnya pada kondisi pada kelainan letak janin, misalnya janinnya melintang atau sungsang, itu memang tidak bisa bersalin normal. Terus kemudian kondisi ibu, misalnya ibu yang punya penyakit jantung yang sangat berat, atau ibu yang ada cacat rahim dan lain-lain, tuh memang tidak boleh bersalin normal. Tapi itu proporsinya hanya kecil gitu. Sebagian besar itu dia kehamilannya lebih besar, lebih banyak pada kehamilan risiko rendah. Jadi nah sekarang yang lagi booming tuh obesitas, diabetes pada ibu itu kan semua karena lifestyle juga. Gitu. Nah ini dia ya, jadi gambarannya jadi tertangkap ya dokter ya, bahwa memang kalau dulu tuh para bunda tuh anaknya banyak loh ya. Banyak kerja di sawah ya sambil nyapu gitu. Nah, makanya kan jarang kan mereka punya anak 3, 2 itu jarang banget deh, atas 5 itu kebanyakan. Bahkan namanya ada yang dasa, kan anak 10 ini. Dan lahirannya lancar-lancar aja ya. Dan banyak normal semua hampir ya, karena kan belum mengenal ada sesar ini kan. Ya itu adalah juga pola pikir juga ya dok ya. Pola pikir, pola hidup ya, perubahan zaman. Nah akhirnya itu semua ya kompleks ya. Kompleks itu dia. Kawan, ini kesempatan loh untuk Anda, mumpung ada Dokter Nila yang orangnya sabar, cantik dan bisa menjelaskan tentang apa saja yang harus disiapkan ini para bunda dan calon ibu ya yang akan melahirkan. Anda boleh sambung, boleh telepon langsung ke SS 03199 juta, atau Anda pengen WhatsApp boleh. Tapi kalau interaktif kami lebih senang karena langsung jelas gitu ya pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada Dokter Nila. Masih di perbincangan kawan bersama Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Saya Aini Kusuma bersama Dokter Hartati Nila SPOG. Persalinan normal dengan nyaman dan aman, saya yakin itu diharapkan semua calon bunda. Yang baik itu yang anak pertama, anak kedua, dan ketiga pengennya begitu ya, enak, aman, nyaman, tenang, nggak deg-degan gitu ya, dokter. Nah, kalau di Rumah Sakit Islam Surabaya itu di tempat persalinannya ada berapa banyak yang disiapkan untuk setiap hari persalinan itu dok biasanya? Kapasitasnya gitu betul. Ya. Kapasitasnya mungkin jadi ada kamar bersalin VIP, jadi itu private, jadi hanya satu ibu saja. Ruangan. Ada juga yang kamar bersalin yang umum ya, jadi bersalin yang umum mungkin ada sekitar 7. Jadi biasanya yang nggak senang sendirian gitu ya, lebih rame-rame itu senang. Biasa ada gitu kan? Ada temennya gitu. Ada temennya, itu ada juga ya. Ada juga. Nah itu dia. Kalau mungkin bisa digambarkan Dokter Nila, kondisi seperti apa saja sih yang menyulitkan ibu hamil ini sehingga tidak bisa bersalin normal gitu ya. Misalnya juga kan ada hal-hal yang tadi dikatakan masalah medis ya dalam tubuhnya ya. Iya, betul. Monggo dokter dijelaskan. Iya, jadi apabila seorang ibu, jadi indikasi untuk tidak dilakukan persalinan normal itu atau misalnya harus sesar ya. Jadi persalinan normal itu kita menyebutnya per vaginam atau lewat bawah ya. Betul. Kalau lewat perut itu namanya per abdominam atau sesar. Nah, itu berarti dia apabila lewat bawah itu dia mungkin akan memberikan komplikasi pada janin ataupun pada ibu. Jadi kita indikasinya bisa indikasi karena
kelainan pada ibu atau kelainan pada janin. Kelainan pada janin contohnya itu tadi janinnya besar, betul. jadi tidak cukup jalan lahirnya, tidak mungkin. Atau kelainan letak plasenta, atau panggul ibunya yang sempit, itu jelas kan tidak bisa lahir. Karena itu ya dijaga kan. Panggul ibu yang sempit ini biasanya pada orang-orang yang pendek kecil, stunting gitu mungkin ya. Nah, gitu. Jadi dijaga dari kecil, kita jaga gizi anak-anak agar jangan sampai stunting, sehingga nanti besarnya tidak ada masalah. Normal untuk masalah gitu tinggi ya. badan gitu ya. Lalu bayi-bayi juga ibu jangan sampai kelebihan berat badan, diabetes, mungkin obesitas dan saking lain-lain. menikmati Saking dimanja mumpung, gitu, ya. dimanja. Selama hamil kan beda. Betul. Disayangnya Akhirnya lebih-lebih. kebablasan ya. Akhirnya Iya. jadinya bayinya besar, tidak bisa bersalin normal. Atau indikasi medis, misalnya contohnya itu tadi yang penyakit pada ibu yang berat yang tidak memperbolehkan ibu untuk mengejan, contohnya penyakit jantung yang berat, Jantung. lalu kondisi-kondisi ibunya ancaman yang harus dilahirkan segera, contohnya preeklamsi atau kejang pada ibu ya, preeklamsi Ada berat. itu ya? Ada, jadi ada penyakit-penyakit seperti itu yang dia itu apabila ibunya mengejan kemungkinan dia akan menimbulkan komplikasi. Biasanya itu bulan trimester keberapa diputuskan oleh dokter? Ini kelihatannya rawan kalau lahir normal, kan biasanya begitu ya, betul. akan diberikan, lupa saya dok. Dulu pengalaman yang dulu kapan gitu ya Pak ya? Diingetinnya dokter itu kapan ya? Iya dok. Jadi kalau misalnya ibu itu kontrol teratur, nah di sini saya mau Kan jelas menekankan, ya. saya mau menekankan pentingnya ibu itu melakukan antenatal care atau periksa kehamilan yang teratur. Jadi minimal 4 kali selama kehamilan itu minimal. Ya malah sebenarnya kalau ada yang rutin saya lebih dah dok. saya punya kartunya nih. Hadir gitu. Absensinya Oh, ya. Jadi disarankan tuh 12 kali pertemuan dengan dia. provider kesehatan selama hamil. Iya. Jadi di situ nanti akan bisa dicek. Jadi cek itu mulai dari riwayat, kemudian pemeriksaan lab, pemeriksaan imaging, USG, nanti akan disimpulkan ibu ini kehamilannya resiko rendah atau resiko tinggi. Kalau resiko rendah dia akan bisa bersalin normal, tidak ada masalah. Kalau dia resiko tinggi, dilihat dulu dia ada kontraindikasi tidak untuk bersalin normal. Kalau tidak ada kontraindikasi meskipun dia risiko tinggi, punya penyakit misalnya apa, tapi terkendali, terkontrol, itu pentingnya itulah pentingnya periksa. Jadi bisa dikontrol meskipun punya penyakit, sehingga bisa tetap bersalin normal gitu dan aman. Dikontrol. Dari kalau misalnya dia kehamilan resiko tinggi, harus periksanya ke dokter. Kehamilan resiko rendah boleh periksa di bidan, melahirkan di bidan. Boleh gitu ya. Itu adalah gambarannya kawan. Jadi paling tidak tahulah dan akan dilihat ini perkembangannya. Ini bayinya ada bahkan yang besar tapi ada yang kecil ya, karena mungkin nggak bertumbuh dengan tidak baik. Tumbuh. Nah itu juga punya risiko komplikasi ke bayi begitu. Ya bahkan ini yang paling banyak tuh dari bundanya ya, tensinya nggak boleh tinggi. Ya misalnya ekstrim kemudian harus segera lahir misalnya begitu. Itu ya memang tidak bisa dilahirkan normal. Jadi ada indikasi-indikasi yang mengharuskan kita melakukan persalinan itu lewat sesar, karena itu untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan bayi. Paling nggak menekan resiko ya. Menekan resiko. Nah, kalau misalnya kita sudah terkontrol, bahkan yang berisiko pun itu bisa dikontrol sehingga dia bisa melahirkan dengan aman. Jadi itu pentingnya harus periksa kehamilan secara teratur ke tenaga kesehatan. Ya, tenaga kesehatan jangan ganti-ganti ya. Semester pertama ke dokter ini, pindah-pindah gitu. Nanti bingung dokternya. Riwayatnya banyak. Nah, itu kawan, itu gambarannya ya. Tidak hanya, kan mungkin setiap orang tuh berbeda ya dokter. Ada yang di proses persalinan anak pertama lancar, tapi ada yang juga yang pertama tambah yang sulit gitu ya, bahkan repot istilahnya begitu, nggak nyaman, jadi akhirnya ada trauma. Wes si jahe kan, biasanya kan gitu ya dok ya. Selalu kan muncul ada yang seperti di itu. dalam masyarakat itu seperti itu muncul. Aduh repot ini kalau yang proses pertama. Nah ini trauma-trauma ini bagaimana cara bisa menghilangkan dokter? Iya, kalau ini si moms ini baru pertama kali dengar acara perbincangan kita, mungkin moms ini saatnya untuk meriset lagi pemikirannya. Jadi oke lah ya, nggak dulu mungkin masih belum memberdayakan diri ya, belum baca banyak, belum dapat informasi banyak. Nah sekarang kita bisa mengenali sebenarnya tidak harus traumatik dan tidak harus sehoror itu persalinan. Jadi persalinan itu sebenarnya kita bisa lakukan dengan smooth, tenang dan aman. Caranya apa? Ya itu tadi. Yang pertama kita harus punya motivasi. Motivasinya apa? Lalu
educate yourself. Jadi sudah mulai belajar dulu sebelumnya di banyak ilmu nih. Ilmu dari sumber-sumber yang valid. Ya, jangan lupa. Jadi ada banyak pasien yang begitu, "Dok, saya baca di Google begini-begini." Nah, itu dia. Tidak semua sumber itu apalagi di Google gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan. Carilah dari buku, carilah dari tenaga kesehatan, carilah dari kalau misalnya dari website yang resmi, valid, yang resmi begitu. Baik. Nah, itu kawan gambaran agar cara berpikirnya pun sudah berubah gitu ya. Karena dulu memang kalau orang tua atau ibu-ibu kita nggak ada sih yang bingung gitu, proses melahirkan menyenangkan aja. Buktinya anaknya banyak gitu ya. Biasa aja gitu. Biasa aja. Nah, hal yang dilakukan untuk mempermudah proses melahirkan, ini yang juga ditunggu nih. Gimana nih, dokter? Betul. Jadi pertama pada saat kehamilan, enjoy the 9 months of pregnancy. Ya. Jadi kalau misalnya seorang ibu itu dia sudah mempunyai motivasi, sebenarnya saya tuh hamil dan melahirkan tuh motivasinya apa? Kalau misalnya orang Islam mungkin saya motivasinya untuk beribadah, saya motivasinya untuk mengerjakan amal soleh. Mungkin dia akan punya motivasi, ini akan dapat balasan yang indah di belakangnya. Ini suatu tugas yang mulia, maka dia akan mengerjakan itu dengan senang. Hamil kan nggak nyaman ya Mbak ya, nggak ada orang hamil yang anak udah perutnya tambah besar, kayak membawa beban kemana-mana, sakit, nyeri, punggung dan sebagainya, tidak bisa tidur dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita ada pertanyaan misalnya tidak mengerti, maka kita cari info. Ternyata itu hal yang normal. Ternyata itu hal yang tidak normal. Lalu bagaimana saya bisa mengatasinya? Berbahaya atau tidak? Nah, kita konsultasi dengan dokter. Nah, kalau kita bisa embrace the 9 months itu dengan bahagia, maka kita juga belajar bagaimana sih caranya agar melahirkan itu kita bisa menghadapi rasa nyeri atau kontraksi-kontraksi itu gitu ya. Itu dengan bahagia juga. Pokoknya 9 bulan ini anggap aja 9 bulan yang menyenangkan. Betul. Kalau udah dibikin nggak senang, pasti sampai akhirnya tidak terasa senang ya. Gitu ya. Bahkan trauma mungkin. Gitu. Ini dia. Yang sedang menikmati kehamilan 2 bulan gitu ya, atau mungkin 4 bulan, ini prosesnya sudah mulai capek-capek karena udah mulai atau mungkin yang sudah agak longgar itu udah 7 bulan ke atas itu sudah agak tenang ya, mungkin sudah trimester 3 ya nantinya, itu mereka lebih tenang. Boleh, Anda juga sharing boleh ya, karena Dokter Nila hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar persalinan normal yang nyaman dan aman. Nah, ini dipersembahkan langsung oleh Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Anda boleh sambung di 03199 juta. Saya Aini Kusuma masih bersama Dr. Nila kawan di perbincangan siang hari ini. Masih di perbincangan siang hari ini kawan, ini kesempatan untuk para ayah, para bunda, keluarga. Biasanya itu yang paling perhatian tuh biasanya juga orang tua kita ya. Betul. Kakek nenek ini sih kalau ada apalagi cucunya yang hamil, waduh gupuh gitu ya istilahnya dokter ya. Heboh. Iya, itu kan paling seneng karena nunggu, waduh cicit lahir gitu kan. Nah kawan, siang hari ini Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani mengingatkan Anda pilihan untuk bisa menikmati persalinan normal dengan nyaman dan aman di RSIS Ahmad Yani atau di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani bersama Dr. Hartati Nila SPOG. Ini timnya dari Rumah Sakit Islam Ahmad Yani. Nah, sementara kalau Anda yang juga tadi sudah dengar, kita mesti merubah mindset, pemikiran yang dulu-dulu dan juga menambah knowledge setiap saat ya dokter ya. Betul. Agar kita juga tidak sampai salah dalam informasi-informasi enakan melahirkan itu sesar, cepat dan sebagainya. Itu kan ada nilai positif dan negatifnya ya memang ya dok. Betul, ya. Semuanya ada ya kelebihan dan semua ada kelebihan dan kekurangan dan sebaiknya semuanya dilakukan sesuai indikasi. Nah, karena indikasi itu kita buat agar itu memberikan komplikasi yang paling kecil. Kalau memang seorang ibu itu nanti kalau bersalin normal itu dia komplikasinya lebih besar, disarankan sesar. Tapi kalau misalnya dia memang tidak ada keluhan apa-apa, gitu ya, tidak ada apa, sebaiknya lebih baik bersalin normal. Nah itu nanti untuk proporsinya sendiri antara sesar dan normal itu tentunya lebih besar yang lahiran normal ya, karena kan sesar itu sebenarnya adalah upaya kita. Kalau misalnya persalinan normal itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa memberikan outcome yang baik. Alternatif lah ya. Betul, ini itu alternatif yang terakhir. Tapi sekarang ada lagi mbak namanya
SC atas permintaan sendiri. Oh gitu. Ada. Apalagi tanggalnya disesuaikan gitu ya. Ya, atau tanggal disesuaikan atau tanggal hoki nih. Atau tidak mau sakit atau takut dengan bersalin normal gitu. Nah, sebenarnya kan itu tidak perlu terjadi kalau menurut saya. Jadi persalinan normal itu dia mempunyai banyak sekali manfaat. Nah, itu dia manfaatnya harus kita ulang-ulang sehingga yakin nih, kita harus prosesnya normal aja nih, Pak. Wah, itu kan enak kan kalau ada dukungan ya. Betul. Oke. Nah, ini dia yang pastinya Anda dapatkan nanti di persalinan normal dengan nyaman dan aman di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Silakan Anda juga bisa mempertimbangkan karena mungkin saja di trimester pertama ini kok nyonya sudah mintanya yang sesar aja sih gitu ya. Padahal sebenarnya nggak ada keluhan. Nah, ini peran suami juga bisa menjelaskan ya. Betul. Jadi sebenarnya itu kan satu tim. Jadi satu tim. Betul. Jadi jangan biarkan ibu hamil itu dia sendirian. Jadi kita menciptakan suatu environment yang nyaman, mulai dari keluarga sampai nanti ibu hamil itu memutuskan di mana dia akan bersalin, itu juga kan environment kan, lingkungan juga. Jadi lingkungan sekitarnya yang memberikan pengaruh-pengaruh negatif, itu kan juga harus kita pilih dan pilah, begitu. Mana yang penting untuk kita serap, mana yang itu merupakan hoax atau mitos. Tadi dokter sudah menjelaskan memang proses hamil itu ya, proses hamil itu kan harus dengan tubuh yang sehat juga, pemikiran juga sehat juga. Nah, ada hal-hal yang mungkin tadi dikatakan awal tadi belum lengkap, Dok. Misalnya tadi kan memilih makan makanan asupan-asupan yang juga bergizi gitu ya. Termasuk gerakan-gerakan tubuh kita ini dalam beraktivitas. Biasanya kan saking dimanjanya nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Istirahat aja. Jadi kaum rebahan. Iya, jadi kan perlu diingat Dok ya. Sebenarnya ada 4 hal. Ini sebenarnya umum sih, tidak hanya ibu hamil ya. Jadi pertama adalah makanan-makanan yang bernutrisi. Itu dia. Yang kedua, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Ini penjelasannya panjang sih. Yang ketiga adalah hindari stres. Termasuk mendengarkan hoax-hoax dan lain-lain, itu kan bikin stres ya, terlalu banyak lihat Google misalnya. Dan yang kelima, exercise atau aktivitas fisik. Jadi kita pilih nanti sesuai kebutuhan. Kalau untuk persiapan persalinan atau sebenarnya untuk meningkatkan stamina begitu ya, kita bisa memilih exercise apa saja yang cukup. Nah, itulah pentingnya kita mengeducate diri kita, bunda itu selama hamil itu bagaimana nanti memilih apa yang bisa menunjang gitu. Sehingga nanti bunda itu punya persiapan. Karena punya persiapan, percaya diri. Karena percaya diri akhirnya bahagia. Karena percaya diri dan bahagia, hormon yang namanya oksitosin itu akan mengalir lancar. Itu nanti akan bikin persalinan jadi lebih lancar, kontraksinya lebih bagus. Bahkan untuk menyusui pun ASI-nya lebih banyak, lebih lancar gitu ya. Jadi semuanya kembali ke ibu hamil lagi. Nah, ini dia. Tapi dokter tuh juga mempengaruhi ya, Dok ya. Kalau dokternya serem ya juga akhirnya takut nih. Dokternya serem, nakut-nakut apa gimana gitu ya. Seremnya tuh karena tegas sekali gitu, sampai kadang-kadang kan takut sendiri nih pemeriksa. Jadi sebenarnya preferensi masing-masing ya, semua orang kan punya selera yang beda-beda. Jadi mungkin ada yang senang sama dokter yang tegas, ada yang senang dengan dokter yang lembut, ada yang senang dengan dokter yang misalnya yang ceria gitu. Nah, itu jadi disesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Kita nggak itu sesuai dengan selera. Jadi mulai dari saat hamil, pilihlah provider yang kira-kira nanti sesuai dengan visi dan misi Bunda. Oke, baik. Nah, itu kawan, kalau lengkapnya Anda juga nanti bisa tanya-tanya langsung ke Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Teleponnya ada nggak sih, Dok? Nih saya cari tadi yang bisa dihubungi, nomor berapa nih, Dokter? Nanti mungkin Mbak Email tahu nomor teleponnya yang bisa dihubungi untuk di tempat persalinan. Sehingga paling enggak tanya-tanya dulu ya, atau buka Instagramnya, itu kan bisa kan. Oke, Dokter, bagaimana tahapan menjelang persalinan? Lalu kondisi apa yang menandakan waktu persalinan sudah dekat? Ini kan biasanya kan taunya hitungannya bulan gini ya. Waduh, udah 8 bulan atau 9 bulan nih gitu. Gimana, Dokter? Ya, jadi persalinan itu dia memang ada batas waktunya ya. Jadi tidak saklek sih sebenarnya. Normalnya berapa, Dok, biasanya? Normalnya sekitar 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari. Nah, nanti kita pertama harus menentukan dulu usia kehamilan yang tepat. Jadi usia kehamilan yang tepat itu kita dapatkan pada saat
pemeriksaan trimester 1. Jadi pemeriksaan trimester 1 itu sangat penting, itu untuk menentukan taksiran persalinan. Jadi hitungannya jangan salah. Jangan salah, nanti kalau semakin besar itu akan semakin bias. Sehingga disarankan pada trimester 1. Nanti kan dipikir sudah waktunya lahiran, ternyata sebenarnya belum. Tapi biasanya, udah panik dan tapi biasanya ada kesalahan juga ya dok ya dalam penghitungan itu biasanya. Kalau di atas trimester 1 bisa. Jadi gitu. Makanya dikonfirmasi dengan USG trimester 1 itu penting sekali. Karena biasanya di USG itu akan kelihatan kepalanya berapa panjang, badannya panjangnya ya. Betul. Kita akan ukur namanya dating. Jadi nanti kita akan mendapatkan tanggal taksiran persalinannya dikonfirmasi. Jadi hari pertama hari terakhir yang dikonfirmasi dengan USG trimester 1. Nah, gitu. Itu dia. Nah, kawan, itu diantaranya. Lalu apa lagi nih dok tahapannya? Lalu kalau misalnya sudah menjelang persalinan, persalinan itu kan bayi nggak akan selamanya dalam perut ya, nanti dia akan lahir. Iya dong, dalam perut nggak kapan lahir? Kapan lahirnya? Ini udah beli baju. Nah nanti akan ada tanda-tanda di mana bayi itu sudah menuju liang jalan lahir atau masa pengeluaran. Biasanya nanti akan ada dorongan dari rahim itu akan berkontraksi. Kontraksi itu fungsinya adalah untuk mendorong janin turun ke jalan lahir dan keluar dari rahim. Gitu. Jadi nanti akan di regionnya itu adalah kontraksi rahim. Kontraksi rahim yang apa? Yang semakin sering dan semakin kuat, namanya kontraksi yang ada kuat. Nah, nanti itu akan diajarkan pada ibu kalau misalnya nanti akan bersalin, akan diberitahu tanda-tanda persalinan, kemudian akan diberitahu juga tanda-tanda bahaya, kapan ibu harus ke rumah sakit, kapan ibu harus cukup di rumah aja, kapan waktu kontrol, kapan kita memantau kondisi janin dan ibu, itu nanti akan diinformasikan. Nah, itu ya pentingnya ya. Jadi kita memang ilmu knowledge ini harus terus diasah terus gitu ya. Tapi memang ajaibnya banyak yang tanpa ilmu-ilmu itu mereka lahirnya begitu aja gitu ya dok ya. Tapi itu antara dua, jadi antara keberuntungan atau nanti outcome-nya tidak bagus. Gitu. Itu ya. Karena hari gini ya kan, hari gini di mana informasi tenaga kesehatan sudah banyak, kalau misalnya ada yang abai dengan kesehatannya itu ya pokoknya well form aja ya, pokoknya semuanya harus diterima dan disaring begitu. Oke, para bunda, para ayah nggak usah sungkan. Dokter Nila hadir siang hari ini untuk berbagi tips dan juga gimana sih agar persalinan nyonya Anda ini normal, nyaman, aman. Nah, kalaupun ada keluhan boleh juga langsung sambung ya. Nah, saya terima dulu penelpon dokter. Ada kawan yang sambung dengan Dokter Nila. Selamat siang dengan Rumah Sakit Islam Surabaya. Halo. Selamat siang Mbak Aini. Selamat siang. Nina. Oh, ini sudah eyang ini. Sudah eyang, cucunya berapa Bu? Saya masih satu Mbak Aini. Ya nanti abis gini semoga nambah lagi mbaknya deh. Gitu. Monggo Bu Nina. Iya dokter. Begini dokter. Tempo hari ada yang melahirkan itu di taksi dokter. Nah, bunda ini juga mempunyai kartu kontrol yang tepat, yang artinya itu memang waktunya untuk melahirkan. Nah, tapi kok perginya kalau bahasa Jawa kok kebrojolan di lebih awal di gitu ya, sehingga merupakan contoh bagi ibu-ibu itu supaya 1 atau 2 hari sebelumnya sudah berangkat. Gitu. Kemudian yang kedua dokter, walaupun kita sudah zaman milenial, sosialisasi untuk di pelosok itu bagaimana untuk bunda-bunda yang mau melahirkan, karena mereka hanya percaya kepada dukun, karena puskesmas atau BKIA-nya jauh. Oke, baik Ibu. Bagaimana sosialisasi? Terima kasih. Terima kasih. Yuk, monggo. Selamat siang Bu Nina. Ya memang agak keluar ya, tapi nggak masalah, boleh ya dok ya, sedikit wacananya monggo. Masih nyambung juga. Ya, jadi itu tadi pentingnya kita melakukan kontrol yang teratur. Pentingnya kita melakukan dating atau kapan sebenarnya taksiran persalinannya. Kadang taksiran persalinan itu tidak dikonfirmasi dengan USG trimester 1 sehingga dipikirnya masih belum waktunya lahiran, ternyata itu sudah lebih gitu. Jadi apabila kita sudah lakukan dating dengan benar, lalu kita lihat dating atau tanggal taksiran persalinan itu adalah sekitar 40 minggu usia kehamilan. Nah, persalinan itu bisa terjadi mulai dari 37 sampai 41 minggu. Jadi bisa terjadi kapan saja. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya itu tadi kontraksi yang semakin sering sehingga
Bunda akan diajarkan bagaimana cara mengenali tanda-tanda persalinan begitu. Jadi nanti disarankan sih Bunda pada saat hamil tuh ikut kelas hamil, mengedukasi dirinya dengan membaca, dengan mendapatkan informasi sehingga nanti dikombinasi dengan konsultasi dengan dokter, maka akan lebih tepat. Kapan sih waktunya berangkat ke rumah sakit? Jangan sampai ini sudah mau bersalin langsung brojol ya. Tapi sebenarnya untuk prevalensi yang brojol itu sebenarnya lebih sedikit dibandingkan yang bersalinnya lama di rumah sakit gitu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir karena itu kejadiannya jarang juga karena aneh akhirnya masuk Suara Surabaya ya. Nah, ini seperti itu. Nanti namanya diganti nama SS ya. Nama bayinya SS ya. Nah, jadi itu langkahnya. Terus lalu mungkin sedikit dari yang tadi sempat ditanyakan Bu Nina untuk sosialisasi orang-orang yang di pelosok-pelosok itu kan agak repot. Nah, itu penting sekali. Jadi saat ini sebenarnya pemerintah itu sudah punya program. Jadi dari dokter-dokter kandungan sendiri itu ada suatu bagian yang namanya obgyn sosial. Nah, itu kita berusaha untuk menjangkau bagaimana pelayanan kesehatan obgyn ini bisa sampai ke pelosok. Contohnya kalau misalnya untuk ke puskesmas atau tempat persalinan itu harus ditempuh dengan 3 hari naik perahu di tempat yang terpencil. Kalau misalnya ibunya kejang atau si ibu ini bayinya tidak bisa lahir atau bagaimana, akhirnya kan terjadi komplikasi, ibunya atau bayinya bisa meninggal. Nah, di situ kita menyediakan rumah singgah, gitu. Jadi rumah singgah itu ibunya yang dibawa ke kota pada saat menjalani persalinan. Terlalu jauh gitu. Betul, karena itu kita butuh support dari nggak cuman si ibu, keluarganya ibu, masyarakatnya. Kadang ada yang masyarakatnya nggak mendukung. Jadi ibu ini kalau bersalin itu kan tidak hanya masalah mengeluarkan anak ya, biaya juga, transportasi juga, persiapan juga. Supportnya banyak gitu. Nah, itu harus dipikirkan dari sejak hamil. Jadi banyak yang komplikasi terjadi itu ternyata karena kurang persiapan. Baik. Oke, baik. Ada kawan lagi kita terima dulu ya. Ini informasinya, Anda yang ingin sambung tanya tentang persalinan normal, nyaman, aman, apa saja sih yang Anda pikirkan dan Anda ingin tanyakan, langsung telepon ke 031999 juta. Ada Dr. Hartati Nila SPOG, beliau dari Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Halo, selamat siang dengan Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Iya, selamat siang. Selamat Bu Yeni. Silakan dengan Dokter Nila langsung, monggo. Iya, Dok, saya mau tanya. Iya. Kata orang kalau hamil pertama di usia 35 tahun itu resikonya tinggi. Betul atau tidak? Lalu yang kedua, katanya kalau memiliki mata minus itu juga kalau normal itu memiliki resiko yang tinggi. Iya, betul. Oke, nanti akan dijelaskan ya Bu Yeni. Bu Yeni sudah punya putra berapa nih? Saya belum menikah, belum masih akhir tahun. Gitu. Sudah mengedukasi diri luar biasa. Saya kok diberitahu sama teman-teman kayak menakutkan gitu, Dok. Ini contoh salah satu yang jadi teror ya Mbak ya persalinannya. Iya, betul, gak lagi teror, benar-benar kayak parno sendiri. Nah, semoga nanti setelah mendengar ini ketemu dengan Dokter Nila, jadi persalinannya nanti aman gitu ya, dan termasuk mulai hamilnya pun aman gitu ya, Mbak Yeni. Makasih ya Mbak Yeni. Terima kasih. Sama-sama. Kalau hamil pertama di usia 35 tahun, apakah memiliki resiko yang tinggi? Monggo Dokter Nila. Jadi ada beberapa kondisi yang nanti akan kita golongkan sebagai kehamilan risiko tinggi. Di antaranya usia ibu lebih dari 30, nggak harus kehamilan pertama. Ibunya hamil ke-9 nih, di atas usia 35 tahun itu juga golongannya kehamilan risiko tinggi. Jadi ada kehamilan risiko rendah, ada kehamilan risiko tinggi. Lalu ibu dengan tekanan darah tinggi, ibu dengan penyakit diabetes, penyakit lupus, penyakit jantung dan lain-lain. Lalu ibu dengan kondisi obesitas contohnya, atau ibu yang terlalu kurus, underweight. Jadi ada banyak ibu yang terlalu pendek, ibu yang jarak kehamilannya terlalu cepat, ibu yang jarak kehamilannya terlalu jauh lebih dari 10 tahun, ibu yang anaknya banyak. Nah, itu semua ada yang kita golongkan sebagai kehamilan risiko tinggi. Itu nanti ibu akan mendapatkan scoring atau screening pada saat ibu pertama kali periksa ke tenaga kesehatan. Itu sudah diajarin semua. Nah, tapi dibedakan ya kehamilan risiko tinggi dengan persalinan ya. Jadi kehamilan risiko tinggi tidak semuanya harus sesar. Ada yang harus disesar, ada yang tidak. Nah, menyambung pertanyaan ke mata minus. Mata minus itu juga. Jadi bisa, kita lihat dulu. Jadi ada kondisi mata minus di mana itu dia memang sudah mengganggu ke retina atau saraf mata. Itu nanti akan
diperiksa oleh dokter mata. Jadi tidak semua ibu yang minus itu akan sesar, jadi dilihat dulu sudah mengganggu atau tidak. Kalau mengganggu jadi komplikasi, mungkin harus sesar. Kalau tidak perlu ya. Jadi periksa aja biar tidak galau. Baik, Bu Yeni, jangan galau. Sudah dijelaskan Bu Nila, monggo bisa langsung datang ke Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Nanti ada Bu Nila dan dokter-dokter lain yang siap untuk menjaga ya proses kehamilan sampai persalinan. Waduh, dengan aman dan nyaman. Informasi ringkas dulu sebelum ke penelpon. Kalau Anda pengen sambung masih ada waktu, di kesempatan untuk langsung tanya ke Dokter Nila yang kebetulan sudah ada di Suara Surabaya. Kita ngobrol tentang persalinan normal dengan nyaman, aman di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Dokter, ada kawan yang sambung lagi ya, kita terima. Silakan. Ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ini dengan Bunda siapa ini? Dini. Oke, Bu Dini. Silakan. Langsung dengan Dokter Nila. Ya, siang Dok. Selamat siang Mbak Dini. Ini kan pengalaman anak pertama saya kemarin sih. Jadi saya itu usia kandungan sampai mencapai 40 minggu gitu. Jadi setelah dikasih tanggal, saya masih mohon-mohon gitu ke dokter saya waktu itu, kalau bisa normal Dok. Tanggal apa nih Mbak? Tanggal baik. Tanggal kelahiran. Tanggal kelahiran. Bukan tanggal baik ya. Sesar maksudnya. Ini mau lahirnya pengennya jadi sesar. Rencananya waktu itu di sesar. Karena di usia 38 minggu itu anaknya belum turun kan. Itu terus dokter bilang udah saya kasih waktu maksimal 2 minggu. Kalau belum memungkinkan mau nggak mau harus saya sesar. Sampai usia kandungan 40 minggu itu tetap sudah turun. Kata dokter ya sudah turun, sudah di tempatnya. Tapi saya sama sekali nggak ada kontraksi. Oh gitu. Nggak ngerasain sama sekali gitu. Terus akhirnya ya ambil keputusan terakhir, sudah saya nggak berani ambil resiko. Dan waktu itu saya sempat konfirmasi ke bidan puskesmas juga. Akhirnya malah udah Mbak, kita juga nggak berani ambil resiko, kita kasih rujukan aja. Oh gitu. Akhirnya disesar ya Mbak Dini? Akhirnya sesar. Dan maksudnya sampai titik sesar pun itu saya nggak ngerasain adanya kontraksi sama sekali. Jadi kayak enak-enak aja gitu. Itu nggak kalau biasanya itu kalau orang tua bilang itu anaknya cek dandan itu di dalam. Kalau orang tua kita kan bilang gitu kan, itu anaknya masih dandan biar cantik kan gitu. Biasanya gitu. Ganteng. Oh ganteng sekarang. Wah, selamat Mbak Dini. Oke, semoga ini persiapan setelah dengar Dokter Nila, nanti persiapan anak kedua ya. Nah, maunya gitu. Pengen normal gitu loh. Nah, nanti akan dijelaskan sama Dokter Nila ya. Oke, Mbak Dini, makasih. Nah, ini Bunda Dini yang pengalamannya sendiri. Pengennya sih normal gitu, sampai titik terakhir itu. Silakan dokter. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk kasus ya Mbak Dini, karena kasus per kasus saya tidak bisa menjawab ya, karena semua pasti nanti ada penilaian dari dokter yang memeriksa. Jadi kalau saya beri komentar, saya harus periksa sendiri nih kondisi pada saat itu bagaimana. Jadi terus terang saya tidak bisa kasih komentar, dan saya merasa apa yang diputuskan dokter pada saat itu insya Allah sudah yang terbaik gitu ya untuk Bunda. Cuman kalau untuk pengetahuan umum aja, jadi ada nggak sih di atas 40 minggu belum ada kontraksi gitu, udah taksiran persalinannya ya ada gitu ya, gitu karena kan memang itu taksiran namanya taksiran kan bukan tanggal pasti persalinan ya, itu hanya Allah yang tahu ya. Jadi kita lihat dulu nih kondisinya apa nih, ya si ibu ini tidak ada kontraksi, ini penyebabnya apa? Ataukah salah dating, jadi mungkin salah perhitungan taksiran persalinannya, atau misalnya contoh ya kasus ekstrim, mungkin ini bundanya ada kondisi yang dia kelainan apa gitu, misalnya kelainan gitu ya, atau memang atau misalnya ya ini memang kayaknya kok rahimnya tenang-tenang aja ya gitu. Jadi kita evaluasi dulu kira-kira apa. Kalau semuanya bagus, khusus kemudian kepala bayi itu sudah masuk panggul, lalu belum ada kontraksi, selama itu memang dia tidak ada masalah di jalan lahirnya, bayinya juga tidak ada masalah, kita bisa kasih obat untuk
induksi induksi akhirnya ya untuk merangsang kontraksi rahim. Jadi kontraksi rahimnya akan datang juga, cuman dengan bantuan obat begitu ya. Nah itu juga tetap harus sesuai dengan pemeriksaan. Jadi kalau misalnya ini bayinya besar, panggulnya sempit, bayinya tidak bisa masuk, kira-kira tidak bisa lahir atau ada komplikasi, itu tidak boleh. Jadi ada namanya boleh, ada kontraindikasi. Oh ini nggak boleh diinduksi. Nah kalau misalnya boleh diinduksi maka akan terjadi kontraksi dan akan terjadi persalinan. Gitu. Itu dia. Nah Bunda Dini siap-siap ya untuk proses lagi nih, punya dedek kedua nih ya. Semoga bisa ya dokter, setelah yang pertama sesar, yang kedua bisa normal ya? Itu sebutannya VBAC, VBAC atau vaginal birth after cesarean. Jadi setelah sesar, kan habis sesar ditutup lagi tuh, di rahim disambung lagi, rahimnya bagus lagi. Nah kalau misalnya memang ada semuanya bagus, tidak ada kontraindikasi, ini boleh dicoba untuk VBAC. Oke. Saya doakan semoga bisa punya kenangan-kenangan lahirnya normal gitu ya. Baik, nanti kita akan sambung lagi. Satu pesan dulu saya mesti lewatkan untuk Anda yang ada di perjalanan. Jangan lupa kalau ada kabar-kabar yang mungkin Anda ingin bagikan boleh 031999 juta. Kawan, kalau Anda ingin mencatat nomor telepon ataupun WhatsApp di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani khususnya untuk yang persalinan di nomor 0821 33 2-nya 4 kali 47 0821 33 2-nya 4 kali 47. Sementara kalau aku pengen deh ke prakteknya Dokter Nila, boleh. Jadwal prakteknya Dokter Nila itu setiap hari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nah ini siang ini pokoknya nggak ketemu Dokter Nila ini yang lagi periksa gitu ya. Mohon maaf 1 jam, jam begini balik kok. Ya itu jadwal prakteknya dan Anda bisa ketemu Dokter Nila di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Dokter tadi sudah dijelaskan termasuk yang mata minus tadi ya dok ya? Betul. Udah kita jawab tadi ya? Sudah. Nah kalau mungkin prosesnya tadi sudah didengar, tipsnya nih dokter perlu dibagikan. Silakan nih dokter. Jadi tips-tipsnya adalah pertama itu tadi harus punya mindset yang betul dulu ya. Jadi punya motivasi. Sebenarnya kenapa sih Bunda pengen bersalin normal gitu ya. Lalu yang kedua Bunda harus punya harus educated. Jadi harus membaca ya. Harus punya informasi yang benar. Lalu kalau bisa ikuti kelas ibu hamil. Jadi nanti bisa belajar mengenai kehamilan hingga persalinan. Lalu membuat birth plan atau rencana persalinan itu mau seperti apa sih persalinan impiannya gitu ya. Terus kemudian memilih healthcare provider yang mendukung persalinan secara natural, secara yang seperti yang Bunda inginkan, ke rumah sakit atau klinik atau bidan yang bisa membantu Bunda untuk mewujudkan itu. Nah, itu dia, itu tipsnya ya. Terlalu kalau dikatakan ada nggak sih dokter obat-obat yang buat ngurangin rasa nyeri waktu bersalin, memang ada atau diberikan khusus dari rumah sakit itu biasanya dok? Ya, jadi sih sebenarnya untuk mengurangi, kalau kita berbicara masalah nyeri ya, nyeri itu kita pendekatannya bisa penanganan secara obat-obatan atau tanpa obat-obatan. Nah kalau bersalin normal, natural itu tanpa obat-obatan. Jadi rasa nyeri itu sebagian besar adalah persepsi ya. Jadi dari persepsi kita bisa melatih diri kita tuh untuk membiasakan diri terhadap persalinan gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah belajar dulu bagaimana cara menghadapi kontraksi, punya support system yang baik, bagaimana nanti caranya menghadapi rasa nyeri. Nah, biasanya nanti rasa nyeri pada saat persalinan tuh akan terlewati begitu saja sampai bayinya nanti lahir ya. Atau apabila secara medis, apabila diperlukan, ini juga bisa menggunakan obat-obatan. Cuman yang namanya obat-obatan tentunya dia juga ada efek samping ya. Jadi kita bisa berikan obat anti nyeri, jadi semacam anestesi yang disuntikan lewat punggung. Jadi itu nanti akan menghilangkan sensasi nyeri di daerah rahim dan vagina. Nah, jadi seperti sesar, cuma itu untuk bersalin normal. Biasanya sih untuk indikasi medisnya biasanya kita lakukan pada ibu-ibu yang tidak boleh nyeri karena akan meningkatkan contohnya akan memperberat kerja jantung. Contohnya pada ibu dengan kehamilan dengan gangguan jantung atau ibu yang dengan tekanan darah tinggi seperti itu. Kita biasanya usahakan seperti itu. Tapi kalaupun mau digunakan yang tidak ada indikasi medis juga biasanya boleh. Cuman itu tadi semua ada kelebihan dan
kekurangannya gitu ya. Kalau normal itu sebenarnya bisa cepat pulih ya Dok ya. Betul. Karena kan biasanya kan setelah persalinan normal lalu menunggu beberapa hari ya Dok ya itu sudah boleh bahkan pulang gitu kan, sudah nggak ada, kecuali nggak ada kelainan kan. Itu bisa langsung bahkan bisa menyusui langsung, proses susu ya menyusui langsung bayinya, mobilisasi bisa gitu. Dan itu lebih mudah gitu ya. Mungkin bagi bayinya juga nggak lama-lama. Lebih alami mungkin ya. Ketemu bundanya nggak lama-lama gitu ya. Tapi kalau kita mungkin sesar nggak lama gitu prosesnya ketemunya dengan momsnya. Nah itu dia. Wah tipsnya udah disampaikan. Lalu juga yang pastinya undangan nih. Monggo nih para bunda yang sedang proses hamil dan persiapan persalinan, Anda bisa diundang nih. Monggo ke Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Monggo dokter. Oke, moms, jadi mulai dari saat kehamilan itu adalah masa-masa emas untuk moms membentuk kedekatan dan bonding dengan janin yang dikandung. Jadi bukan hanya pada saat lahir ya, janin itu kita sudah treat fetus as a patient. Jadi dia pun adalah suatu individu. Jadi moms ya, dokternya aja merasa begitu, moms juga harus dong ya. Jadi bekerja sama dengan jadi mulai dari hamil, melalui proses kehamilan, melalui proses persalinan. Jadi jadikanlah itu suatu momen yang istimewa, momen yang menyenangkan, momen yang membahagiakan. Sehingga nanti moms akan berusaha bagaimana caranya agar hamil sampai persalinan, sampai pasca persalinan itu adalah suatu hal yang menyenangkan, suatu hal yang bermanfaat, suatu hal yang merupakan ibadah untuk moms. Oke, baik. Terima kasih banyak ini Dr. Hartati Nila SPOG dari Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani yang sudah memberikan banyak wawasan ya calon bunda-bunda ini ya. Tadi kan ada beberapa kawan yang rencananya mau proses. Wah, semoga saja lancar ya kehamilannya sampai proses persalinan sampai ketemu nanti ya. Oke, Dr. Nila terima kasih banyak. Terima kasih, salam hormat untuk kawan-kawan di Rumah Sakit Islam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kawan silakan Anda bisa hubungi kawan-kawan di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani di nomor telepon 0821 33 2-nya 4 kali 47. Saya Aini Kusuma masih menemani Anda di program Kelana Kota. Baru saja Anda ikuti Talkshow Pariwara